Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Trishyawati. Di sini saya akan menceritakan cerita kedua, yaitu cerita rakyat yang berjudul Kerajaan Lawai dan Kapuas. Nah, pada cerita ini menceritakan sebuah raja yang bernama Babai Cinga yang berasal dari kerajaan Nan Sarunai dan sempat menggantikan ayahnya sebagai raja pada tahun 1300 Masehi. Namun ia kudeta oleh adik tirinya Neno yang juga merebut istrinya Babai. Cinga kemudian memiliki 3 putra, Gajah Gamala, Johari, Arya Jaban, Gumantara, Arya Batang, dan Kapuas Bete. Itu ada nama gelarnya, Gumantara, Arya, dan Lingkar. Nah, pada tahun 1325, Babai Cinga bersama istrinya bernama Daranante mendirikan kerajaan Lawai. Di bawah kepemimpinan Babai Cinga, ia bergelar Pate Pacingan. Kerajaan ini berkembang pesat menjadi pelabuhan dagang yang dimana ini sangat besar dan terkenal sebagai penghasilan emas serta intan yang berlimpah. Nah, hubungan diplomatika mulai terjalin saat Pulau Dayar atau Empu Jamtika dari Wiljamitika, Majapahit mengunjungi kerajaan Lawai pada tahun 1328 Masehi. Dalam kunjungan tersebut, putra-putra Babai Cinga diperkenalkan kepada pihak kerajaan Majapahit, yang kemudian membawa mereka bergabung ke kerajaan. Dalam pasukan itu bernama Bayangkara, di bawah pimpinan Arya Kembar. Kemudian konflik mulai terjadi, banyak muncul dan akibat hasutan Dyah bernama Hayal Dyah yang memicu serangan pasukan Wilwatika dari kerajaan Lawai. Meskipun pertama berhasil dipatahkan, Dyah Halaiduyah tersebut melakukan intrik termasuk fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Raja Jayanegara oleh tabibnya sendiri bernama Ratanca. Serangan ketiga dari Wiltika pada tahun 1330 akhirnya melumpuhkan kerajaan Lawai. Dalam kekacauan ini, banyak sekali prajurit Lawai yang tewas akibat tersebut. Namun, putra Jawa Negara yang bernama Putrajaya bersama Dara Petak berhasil menghentikan kekacauan tersebut dan serangan itu. Setelah mengetahui kelicikan Dyah Halayudah, mereka atau Raja Ratu Lawai, Daranante sempat bersembunyi di rakit bambu yang tertutup di buih tanaman hingga ia dijuluki sebagai Putri Junjung Buih. Ia kemudian ditemukan dan dinikahi oleh Putrajaya. Setelah itu mereka menikah. Putrajaya menjadi raja di Tanjung Pura, sementara kerajaan Lawai diserahkan kepada Sentap bernama Arya Lingkar. Di sisi lain, Pate Gumantara mendirikan kerajaan Kapuas sebagai bentuk perlawanan karena menganggap Raja Hawaiuruk tidak adil karena Gajah Mada. Namun kerajaan Kapuas tidak bertahan lama karena pada tahun 1375 diserang oleh sia-sia pasukan Suranai yang dipimpin oleh menantu raja, Anyan. Kemudian mereka mengalami kekalahan. Kerajaan Kapuas ditandai dengan tewasnya Pate Gumantara dalam peperangan tersebut. Nah, ini terungkap bahwa serangan balasan dari Nan Sarunai dipicu oleh dendam lama dan runtuhnya kerajaan mereka pada tahun 1358 oleh Pudayar yang menyerang tanpa melapor kepada Gajah Mada karena masalah pribadi terkait istrinya. Nah, pesan dari cerita ini, kisah ini mengajarkan kita bahwa ambisi yang tidak terkendali dan dendam yang pribadi yang disimpan akan membawa kehancuran bagi diri sendiri maupun orang banyak. Pengkhianatan ini seperti dilakukan Neno terhadap Babai Cinga
dan hasutan yang penuh kelicikan. Seperti yang dilakukan di Haledudiah, mungkin memberikan kemenangan sementara, namun pada endingnya memicu konflik berkepanjangan yang meruntuhkan kerajaan. Sebaliknya, persatuan dan kesatuan keadilan jauh lebih berharga daripada kekuasaan yang didapatkan dari pertumpahan darah. Nah, itu pesan moral dari cerita ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, apa penyebab kerajaan Lawai yang makmur akhirnya menjadi kelumpuhan pada pada abad 1300 Masehi? Nah, bagaimana kronologi Lawai yang mendapatkan gelar Putri Junjung Bui saat terjadinya peristiwa penyerangan? Yang ketiga, mengapa Patih Gumentara memutuskan untuk mendirikan kerajaan Kapuas, dan apa yang menyebabkan kerajaan itu runtuh pada tahun 1375 Masehi? Sekian cerita dari saya, terima kasih.